Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bacaan pertama. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikianlah sabda Tuhan. Aku hendak mengagungkan Dikau, ya Allah, ya Rajaku. Aku hendak memuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, ya Rajaku. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, ya Rajaku. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepada
kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, ya Rajaku. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya, penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, ya Rajaku. Alleluia, 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 alleluia. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka, Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati.
Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka, apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya, bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia? Bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Tetapi, aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, peristiwa Yesus dimuliakan di gunung, bertemu dengan Musa dan Elia dalam kemuliaan terjadi pada saat menentukan dalam karya Yesus. Ia tahu bahwa para pemuka Yahudi berniat membinasakannya, sementara banyak orang tidak mengetahuinya. Di sisi lain, para murid mengakui dia sebagai Mesias, namun dengan pemahaman kemesiasan yang tidak tepat. 6 hari setelah pemberitahuan pertama tentang penderitaannya, Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di depan ketiga murid itu Yesus berubah rupa dan pakaiannya sangat berkilat-kilat. Bersama Yesus tampak Musa dan Elia. Keduanya berbicara dengan Yesus. Petrus sangat bahagia melihat hal itu dan berniat membuat kemah bagi Yesus, Musa dan Elia. Petrus masih belum bisa menangkap makna kemesiasan Yesus. Markus menyebut tindakan Petrus itu sebagai ketidaktahuan. Setelah Petrus berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dari awan itu terdengar suara dari Bapa, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Suara Bapa itu menegaskan kepada para murid agar mereka hanya mendengarkan suara Yesus saja. Kemesiasan Yesus tidak seperti yang dipikirkan Petrus. Ia akan mencapai kemuliaannya dengan melewati kematian. Karena itu, Yesus melarang Petrus, Yakobus, dan Yohanes menceritakan peristiwa itu kepada banyak orang. Tujuannya adalah supaya banyak orang hanya mendengarkan suara Yesus, bukan suara Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang belum mengerti maksud kemesiasannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, marilah dengarkanlah dia. Seruan itu bukan seruan asing. Sejak peristiwa baptisan Yesus, suara itu sudah bergema. Sebab banyak orang yang masih mendengar suaranya sendiri dan bukan suara Yesus. Sudahkah Anda mendengarkan suaranya? Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.